إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه فيا عباد الله اتقوا الله فقد فاز المتقون أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada siang yang berbahagia ini, khatib mengajak kita untuk selalu bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Jika dihitung jumlah nikmat tersebut, maka tiada satu pun yang sanggup menghitungnya. Selawat serta salam selalu kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, berikanlah rahmat-Mu kepada junjungan kami Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Bagi yang sehari-harinya senantiasa bersolawat kepada Rasulullah, Allah berjanji memberikan ampunan, menerima doa dan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Yang artinya, apabila salat telah ditunaikan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi ini. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini mengingatkan dan memerintahkan kepada kita terhadap dua hal yang mestinya segera ditunaikan setelah melaksanakan salat, serta jangan menunda-nundanya. Yang pertama, mencari rizki dan karunia Allah. Bekerja mencari rizki dan karunia Allah di muka bumi ini dengan cara yang halal dan baik merupakan kewajiban bagi seluruh umat muslim. Sebab mencari rizki yang halal akan menghantarkan orang semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, qala sallallahu alaihi wasallam, talabul halali wajibun ala kulli muslimin. Yang artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mencari rizki yang halal hukumnya wajib atas setiap orang muslim. Hadis riwayat Tabrani. Dan dalam riwayat lain disebutkan bahwa rezeki yang halal itu dapat menjadikan seseorang mustajab doanya. Mengapa? Karena di dalam tubuhnya itu bersih ataupun tidak tercampur dengan barang-barang yang syubhat maupun barang-barang yang haram. Karena sejatinya segala sesuatu yang diperoleh dengan cara haram itu akan menghalangi diri dari cahaya Allah dan akan sulit baginya untuk mau melakukan ruku dan sujud.
Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap makhluk yang Allah ciptakan, baik manusia, hewan, dan tumbuhan, sudah ada dan dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta rezeki yang diberikan itu sangat banyak dan luas. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surah Hud ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Yang artinya, dan tidak satupun makhluk yang bergerak maupun bernyawa di bumi ini melainkan semuanya dijamin oleh Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya, dan semuanya tertulis di dalam kitab yang nyata atau Lauhul Mahfuz. Meskipun sudah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba tidak boleh berperilaku malas. Karena pada hakikatnya rezeki itu dijemput ataupun didapat dengan cara mencarinya, bukan dengan berdiam diri dalam rumah. Dan ingatlah, Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum tersebutlah yang mengubah nasibnya. Sebagaimana difirmankan dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu yang kedua, bersyukur dengan rezeki yang didapatkan. Yang artinya, setelah sekuat tenaga dengan mengupayakan kemampuan tubuh maupun otak, maka rezeki yang didapat, baik itu banyak maupun sedikit, wajib kita syukuri. Karena dengan rasa syukur tersebut, Allah akan berjanji menambah rezeki kita. Sebagaimana difirmankan dalam Quran surah Ibrahim ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangatlah berat. Jika dua hal ini senantiasa dilakukan, maka Allah Subhanahu wa taala akan berjanji memberikan keberuntungan baik ketika hidup di dunia maupun ketika hidup di akhirat kelak. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, dalam mencari rizki di bumi Allah ini bukanlah semudah dengan membalikkan tangan. Artinya, ada tantangan maupun ujian serta cobaan yang selalu dihadapi. Contohnya, seperti dagangan yang tidak laku, ditipu, ataupun diberhentikan dari pekerjaan oleh atasan. Dan semua ini pun pasti dihadapi oleh seluruh manusia. Semua itu kadang membuat kita stres, frustasi, depresi. Bahkan banyak manusia mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri akibat tidak sanggup menghadapi semua hal ini. Maka terhadap hal ini, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam Al-Qur'an untuk tidak berputus asa terhadap hal demikian dan kembali memohon ampun kepadanya. Sebagaimana difirmankan dalam surat Az-Zumar, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innallaha ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya.
Sungguh dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, stres maupun frustasi yang berlarut bukanlah memberikan jalan keluar terhadap persoalan yang dihadapi. Justru akan menambah beban dalam hidup kita. Maka kita harus segera bangkit seraya mengintrospeksi diri. Mungkin selama ini kita mempunyai kesalahan yang membuat Allah murka. Dan setelah ini kita memohon ampun dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Yakinlah di balik kesulitan yang dihadapi pasti ada kemudahan dan jalan keluarnya. Sebagaimana Allah firmankan dalam surah Al-Insyirah ayat 5 dan 6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Yang artinya, maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan nikmat sehat wal afiat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa konsisten bersemangat mencari penghasilan yang halal dan thayyib, serta selalu bersyukur atas pemberiannya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli as-sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, faya ayyuhal muslimun, أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمهان ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.